kasih untuk firman yang kau sediakan, Roh Kudus. Jelaskan firman ini dalam bahasa yang sederhana dan urapi hamba-Mu ini. Dan berkatilah kami semua, termasuk hamba-Mu ini juga Tuhan, melalui firman yang kami dengar. Berbicaralah Tuhan, katakan apa yang kau ingin katakan, dan jangan katakan apa yang tidak engkau ingin katakan. Urapilah Tuhan mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih untuk worship leader, terima kasih untuk singer, musician, bless you, bless you. Terima kasih untuk pelayanan Anda. Oke. Shalom Bapak Ibu, saya boleh keluar dari mimbar ini kayaknya biar bisa lihat di sana. Nama saya Jimmy John Apitulei. Saya sudah menikah, jadi hatiku sudah tertutup untuk yang lain. Ini istri saya, kami sudah menikah 28 tahun. Dan kemarin percis adalah hari anniversary kami ke-28. Dan saya mengembalakan di Grand Galaxy City, Bekasi. Terima kasih Pastor Bagus bisa melayani lagi di tempat ini. Dan ini anak-anak saya. Saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dan punya anak kembar. Ini istri saya yang cantik. Dulu dia wanita yang cantik, sekarang ibu yang cantik. Ini anak saya yang pertama, namanya Hizkia Edward Arnold Apitulei. Dia adalah pemain keyboard seperti anaknya Pak Bagus ya, yang main keyboard, bukan? Dua-duanya. Ya, pemain keyboard, dia juga bisa main bass, dia juga bisa main gitar, fasih, punya grup musik. Ini Esra yang kedua. Esra Petra Apitulei, pemain drummer dan juga pemain gitar bass. Ini kembar. Dan kembar ini sampai SMP, SMA gurunya nggak bisa membedakan karena kembar identik. Dan inilah keluarga kami. Saya promosi di sini yang punya anak sudah bisa menikah, boleh dekat-dekati anak saya. Beneran, saya ngomong ini beneran, bukan bercanda Bapak Ibu. Karena kita orang tua seringkali mengabaikan ini, padahal pernikahan itu penting. Dan lebih baik kita membawa anak kita bertemu orang yang percaya daripada dia mencari salah. Bener gak? Tapi di screening pastinya ya. Saya ketemu jodoh saya tahun 80-an ketika baru bertobat, bukan mencari pacar tapi mencari Tuhan, dapat jodoh. Matius 6:33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Saya lagi cinta Tuhan, tiba-tiba saya dapat jodoh saya. Tuhan bicara sama saya, itu jodohmu. Saya jelas mendengar Tuhan. Dan ini pacar saya pertama dan pacar saya terakhir. Saya bukan piala bergilir, piala tetap. Jadi saya anjurkan anak-anak muda yang belum menikah, berdoalah, Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik kalau engkau mencari Tuhan. Percaya itu? Dan sampai hari ini kami bahagia. Saya tidak menyesal menikah dengan istri saya. Hari ini saya transfer uang buat istri saya, mengucapkan terima kasih untuk apa yang dia telah lakukan untuk kami. Saya menulisnya. Terima kasih telah menjadi mama yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih telah menjadi istri yang baik bagi aku. Dan saya memberkati istri saya. Jadi satu sudah lulus, sebentar lagi 2 lulus, dan yang ini sudah selesai. Nah, Esther lagi promosi. Enggak, saya lagi promosi. Saya ingin memberi hadiah karena kemarin ulang tahun pernikahan saya
Saya ingin beri hadiah kepada Bapak Ibu. Oke? Yesus yang ulang tahun 25 Desember, kita yang dapat kado. Jadi saya meneladani Yesus hari ini. Oke. Tapi ada tebak-tebakannya ya. Oke. Apa yang Anda lihat di sini? Kalau Anda bisa lihat sesuatu, saya memberi Anda kado. Kalau Anda perempuan, Anda dapat jam perempuan. Kalau Anda laki-laki, Anda dapat jam laki-laki. Oke, silakan. Pak Bagus sudah lihat? Gak apa-apa? Boleh, siapa saja. Oke. Pintu. Oke. Yang lain? What you see? Jesus? Oh ya? Yeah? Siapa yang lihat juga Yesus? Ya. Kamu nama siapa? Boleh maju ke depan? Boleh maju ke depan? Oke. Belum punya pacar kan? Oh udah. Nanya doang. Oke. Coba kamu bantu saya kasih tahu Yesusnya di mana. Jangan nutup itu. Oke, Yesusnya di mana? Mana huruf J-nya, mana huruf E-nya? Ya, pakai pointer kan bisa. Oke. Biar jemaat bisa lihat yang belum lihat. Ya. J E S U S. Good. Oke, yang lain bisa lihat? Udah bisa lihat? Oke, thank you. Kamu nama siapa? Ina. Oke. Ini hadiah, mudah-mudahan benar ya jam perempuan ya. Kamu perempuan kan? Asli ya? Oke. Bless you. Oke. Anda lihat J di sini, oke? E di sini, S di sini, U di sini dan S di sini. Jesus. Beberapa tahun lalu saya konseling seorang istri dari Kombes polisi. Saya kasih kertas dengan gambar ini. Dia menangis setengah jam di depan saya. Saya bilang, "Ibu lihat apa?" "Saya lihat Yesus." "Oh ya?" Saya bilang. "Terus kenapa ibu menangis?" "Dalam kehidupan saya yang gelap ini, ternyata ada Yesus." Dia sadar, walaupun hidup dia kelihatannya gelap, jalannya mentok dan sebagainya, dia melihat Yesus di sana. Dan itu yang membuat dia menangis. Hari ini saya juga ingin Anda melihat Yesus lewat apa yang saya ingin khotbahkan. Karena ketika Anda menemukan Yesus, Anda menemukan jalan keluar. Anda menemukan Yesus, Anda menemukan jawaban terhadap apapun masalah Anda. Anda menemukan Yesus, Anda menemukan sukacita. Anda menemukan Yesus, Anda menemukan damai sejahtera, kesembuhan, kelepasan, karena semua itu hanya ada di dalam nama Yesus. Oke? Mau tebakan lagi? Nanti lagi ya, di akhir. Masih ada satu kado lagi. Oke. Nah, saya mau ke depan PowerPoint saya. Oke. Tema dari gereja kita, sinode, masa menuai. Betul ya Pak ya? Nah, saya ingin melihat masa menuai itu bukan hanya jiwa-jiwa dibawa di dalam lumbung, tapi saya ingin menyamakan masa menuai itu dengan masa pemisahan. Coba katakan, pemisahan. Separated, pemisahan. Nah, Tuhan berkata begini, dalam Matius 13 ayat 30. Ketika gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama, dan orang yang melihatnya ingin membakar lalangnya, maka Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan itu, tunggu aja dulu sampai nanti akhir zaman, sampai waktunya menuai. Sampai waktu menuai, ada waktunya nanti lalang dan gandum akan dipisahkan. Nah, di akhir zaman nanti juga Tuhan akan membuat pemisahan. Dan saya percaya itu sudah terjadi. Gereja yang benar, gereja yang tidak benar, gereja yang kudus, gereja yang tidak kudus akan benar-benar dipisahkan oleh Tuhan. Di perumpamaan lain, Yesus juga mengingatkan pemisahan dalam Matius 13. Dia memberikan perumpamaan pukat yang dilabuhkan, terus banyak ikan yang ditangkap.
Dan akan dipisahkan ikan yang baik dan tidak baik. Dan dia katakan, demikian juga pada akhir zaman malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigih. Jadi pada akhir zaman nanti Tuhan benar-benar akan membuat pemisahan. Dalam Matius 10, Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk membawa damai. Aku membawa pedang. Dia bicara dalam konteks apa? Dia berkata, sebab aku datang memisahkan orang dari anak ayahnya, anak perempuannya, ibunya, menantu perempuan, dan ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kembali Tuhan berkata dia akan membuat pemisahan di sini. Dia membuat pemisahan supaya yang kudus akan makin kudus, yang benar akan makin benar. Seperti emas dipisahkan dari bagian-bagian yang lain kotorannya supaya dimurnikan. Hidup kita juga akan diberlakukan seperti itu di akhir zaman. Di akhir zaman. Kedatangan Tuhan kedua kali itu sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Anda percaya Tuhan akan datang kedua kali? Dan itu yang Anda harapkan kan? Kita harapkan. Dan dikatakan, Wahyu 22, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam kitab Wahyu ini, nubuatan mengenai akhir zaman, yaitu Yesus akan datang dan sebelum datangnya Yesus akan terjadi pemisahan. Yang cemar akan tetap cemar, yang kudus akan dikuduskan lebih kudus lagi, hidup lebih baik lagi. Yang cemar akan lebih parah. Tahukah Anda bahwa kejahatan di dunia ini makin parah? Tahukah Anda bahwa bencana-bencana yang terjadi di dunia ini akan makin lebih besar skalanya? Tahukah Anda peperangan yang akan terjadi di akhir zaman akan mematikan dalam satu hari sepertiga manusia? Hanya dalam satu hari perang. Karena sepertiga dunia akan mati. Kalau hari ini 28 miliar orang di muka bumi, maka kira-kira 2 miliar orang mati dalam satu hari. Dan itu berarti kematian peperangan paling banyak. Dan Yesus berkata belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit, kelaparan, peperangan, semua belum pernah terjadi. Dan itu akan membuat orang benar-benar sadar mereka membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, sekarang saya ingin membuat Anda melihat perbedaan. Katakan pemisahan sekali lagi. Tuhan membuat orang yang kudus makin kudus, benar makin benar, yang buruk makin buruk, terus cemar. Pemisahannya itu akan makin jauh. Nah, hari ini saya juga ingin menjelaskan mengenai Kristen yang benar, sehingga Anda bisa lihat pemisahan antara Kristen dengan agama-agama yang lain. Oke. Ya, ada istilah yang kita kenal, banyak jalan menuju Roma. Ini bahasa Latinnya. Artinya bahwa setiap agama itu sama. Mereka datang pada Tuhan beribadah dan akhirnya juga orang akan dibawa ke sorga. Ada yang sebut nirwana, ada yang sebut sorga, heaven dan sebagainya. Tapi orang berkata banyak jalan menuju Roma. Semua agama itu sama. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu, apakah semua agama sama? Tidak. Sekarang lihat ini. Ini Islam, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, ini Konghucu. 5 agama yang diakui di Indonesia, nggak termasuk aliran kepercayaan dan lain-lainnya, agama suku dan lain. Pokoknya yang ini aja yang saya sebut.
Anda pilih yang mana kalau boleh pilih? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Terang aja Kristen dong Pastor, di gereja masa saya Konghucu. Oke. Kalau semua agama sama, seperti Coca-Cola ini sama, maka sebetulnya kita nggak memilih, sama semua. Right? Halo? Benar yang saya katakan? Kalau semua agama sama, seperti Coca-Cola ini, berarti sebetulnya kita tidak memilih yang berbeda. Kalau semua agama keselamatan karena perbuatan, Islam karena perbuatan, Kristen karena perbuatan, Hindu karena perbuatan, maka sebetulnya ngapain jadi Kristen? Bedanya apa? Ngapain Anda jadi Kristen? Oh, Kristen lebih baik dari agama lain. Anda nggak belajar sejarah kalau begitu. Kristen juga pernah melakukan banyak kesalahan. Perang salib itu kesalahan fatal kita. Membunuh orang atas nama Tuhan. Sama dengan teroris hari ini kan. Dan itu pernah dilakukan oleh gereja. Orang-orang yang menentang gereja dibakar hidup-hidup. Jadi kalau masalah agama, kekristenan tidak lebih baik dari Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Anda beribadah seminggu sekali 2 jam, pakai terlambat lagi. Orang Islam berdoa 1 hari 5 waktu. Islam lebih baik. Kalau lihat dari agama loh. Halo? Benar? Jujur ada banyak orang Islam yang baik, tapi ada banyak orang Kristen juga yang buruk. Kasus Sambo itu memalukan kita. Kristen. Mungkin bukan Kristen, Kristen Pak. Kristen. Memalukan. Katanya sering beli perpuluhan juga. Tapi hatinya gak pernah diberi pada Tuhan. Kasus yang anaknya injak-injak anak orang hampir mati. Siapa? Rafael, itu Kristen. Benar saudara? Apakah Kristen lebih baik? Enggak. Saya ngomong pendeta ya, ini saya pendeta. Pastor baru belajar Alkitab. No, saya S2, saya master teologi. Saya udah melayani Tuhan, mulai dari 92 saya diangkat jadi pendeta setelah lulus, sampai hari ini. Berapa puluh tahun saya melayani Tuhan? Halo? Berapa puluh tahun? Anda bisa hitung? 30 tahun lebih. Saya nggak pernah kerja di mana-mana, dari muda saya melayani Tuhan. 30 tahun itu mulai diangkat pendeta, tapi sebelumnya dari muda saya udah melayani Tuhan. Jadi saya udah melayani Tuhan hampir 40 tahun. Dari muda, saya beritahu Anda. Dari muda, 30 tahun lebih. Jadi apa yang saya ngomongin ini bukan asal bunyi. Saya udah lalu lalang di banyak dunia persilatan kekristenan. Dan melihat pendeta-pendeta yang mengecewakan dan sebagainya. Puji Tuhan kalau sampai hari ini saya masih jadi pendeta. Melewati banyak kesulitan hidup. Jadi saya beritahu, kekristenan tidak lebih baik dari Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu. Bahkan mungkin orang Buddha, Hindu, Konghucu itu punya nilai hidup yang lebih tinggi. Anda tahu bahwa orang Buddha, Hindu gak berani injak semut? Takut kalau dia mati jadi semut, inkarnasinya. Kita bukan hanya semut. Semua, bahkan orang Manado, ular dimakan, kucing dimakan, monyet dimakan. Semua dimakan. Islam ada larangan, jadi saya beritahu Anda, kalau masalah agama, kekristenan tidak baik. Jauh. Tapi apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Nah ini yang saya ingin jelaskan. Kenapa Anda jadi Kristen? Sekali lagi kalau Anda memilih semua sama, menurut Anda semua jalan menuju Roma, semua agama itu sama, Anda memilihnya sama, Anda sebetulnya nggak memilih. Sama semua. Tapi kalau saya kasih gambar ini, nah Anda pilih yang mana? Halo? Kenapa Anda pilih ini, enggak ini? Yes.
Anda melihat sesuatu yang berbeda. Ini yang saya ingin katakan. Anda harus melihat sesuatu yang berbeda dari kekristenan, sehingga Anda bisa memisahkan diri dengan benar dalam kehidupan Kristen yang sehat. Kalau Anda tidak melihat perbedaannya, Anda memilih sama. Karena Anda bisa berkatakan, agama semuanya sama. Ketika anak Anda mulai menikah dengan orang yang berbeda, pacaran, Anda bilang, nggak apa-apa, agama sama, masuk agama itu aja. Karena Anda tidak bisa melihat kekristenan itu beda dengan agama lain. Nah, hari ini saya ingin melihat Anda melihat perbedaan ini. Anda memilih ini karena Anda melihat perbedaannya. Amin. Sampai di sini Anda menangkap? Halo, katakan amin. Oke, good. Sekarang saya ingin melihat perbedaannya. Ya, ini ajaran-ajaran agama yang mengajarkan semua berhubungan dengan masuk sorga itu karena perbuatan baik, amal, ketaatan kepada hukum dan sebagainya, patuh kepada Allah dan sebagainya, keselamatan karena perbuatan baik. Kekristenan itu bukan seperti itu. Efesus 2:8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bantu saya baca. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang. Stop sampai di situ. Anda lihat bahwa keselamatan kita itu kasih karunia, kado, pemberian cuma-cuma. Kalau Anda mendapat kado, apakah Anda membelinya sendiri? Apakah Anda membeli karena Anda berusaha? No. Orang lain yang membeli dan memberikan kepada Anda. Mungkin bisa dikecilin supaya enggak gaul suaranya. Anda lihat dengar suaranya itu ya, bergaungnya. Apa suara saya enggak kedengaran di belakang? Dengaran cukup jelas. Oke. Keselamatan yang Alkitab katakan itu kasih karunia oleh iman, bukan hasil usahamu, pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Setelah kita diselamatkan, kita jadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik itu setelah diselamatkan, bukan untuk diselamatkan. Itu bedanya. Perbuatan baik dalam kekristenan bukan untuk diselamatkan, dikecilin aja, tapi bukti bahwa Anda sudah diselamatkan. Oh, itunya ya Pak. Oke, ya. Saya sengaja berdiri di sini supaya saya bisa melihat yang sana. Kalau saya berdiri saya nggak bisa lihat. Kayaknya tembok ini ya menghalangi. Jadi saya ingin melihat semua wajah Anda, supaya Anda ngerti atau enggak gitu ya. Anda tidur atau enggak. Jadi keselamatan itu di sini bukan usaha Anda. Dan perbuatan baik setelah diselamatkan. Bukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Perbuatan baik menunjukkan Anda sudah diselamatkan. Itu bedanya. Kalau agama lain, keselamatan itu lewat perbuatan baik, amal dan sebagainya, tidak. Keselamatan itu karena karya Yesus yang sempurna di kayu salib, yang mengampuni Anda sekali dan untuk selama-lamanya. Oleh darahnya Anda diampuni, Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, Anda dipilih. Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan 1 Korintus 12 mengatakan, kalau Allah tidak menarik engkau nggak bisa percaya. Karena kita berada di bawah kukungan iblis. Kita nggak mungkin bisa melepaskan diri dari iblis, karena kita semua telah bawa kukungan iblis. Dalam dosa, dalam kematian. Orang mati nggak bisa berbuat baik. Paulus berkata, dahulu Anda mati dalam Efesus. Orang mati nggak bisa berbuat baik. Tuhan perlu menghidupkan Anda, baru Anda bisa berbuat baik. Tuhan membenarkan Anda, baru Anda bisa hidup benar. Tuhan menguduskan Anda, baru Anda bisa hidup kudus. Tuhan menaruh kasih-Nya dalam hidup Anda, baru Anda bisa
mengasihi. Anda tidak akan bisa memberi apa yang tidak Anda punya. Tangkap ini. Anda tidak bisa memberi apa yang Anda tidak punya. Pak, boleh saya kasih contoh dengan Bapak? Pak, saya butuh uang 100 juta, Bapak bisa kasih? Bisa, kalau ada di tabungan. Kalau enggak bisa. Saya bunuh Bapak, maaf ya Pak ya. Saya bunuh Bapak. Enggak bisa, orang enggak ada. Lu mau apain gue juga gue gak bisa, gue gak punya duit. Kita dipaksa mengasihi. Yesus gak ada dalam diri kita, gak bisa. Mengampuni, gak bisa kalau Yesus gak ada dalam dirimu. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa bisa mengasihi karena Allah ada dalam dirinya. Dia mengenal Allah. Jadi Anda tidak punya kasih. Di luar Yesus Anda gak bisa buat apa-apa. Anda lihat bedanya sekarang? Oke, kita lanjut ya. Nah, Roma 3 ayat 20 berkata begini sampai 22. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Di hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu semua hukum Taurat. Dan agama berhubungan dengan hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun. Siapa yang bukan orang? Termasuk saya. Tidak bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Anda tahu? Musa pun gak masuk tanah perjanjian karena melanggar Taurat. Musa yang membawa Taurat, yang bertemu Allah 40 hari di atas gunung, yang begitu ketakutan melihat Allah, muka dengan muka dia bertemu Tuhan, tetap gak bisa memenuhi Taurat. Akhirnya Tuhan bilang, kamu gak bisa masuk tanah perjanjian. Kamu hanya lihat saja, tapi kamu gak bisa masuk. Musa loh. Anda siapa? Apakah Anda bisa diselamatkan oleh berbuat baik? Enggak, sama sekali. Oleh amal Anda ke gereja? Memberi? Enggak. Dan jujurnya, pemberian Anda pun gak pernah sampai kepada Tuhan kok. Emang di sorga ada pembangunan gereja gitu, terus butuh dana Anda gitu? Ada bendahara di sini, boleh angkat tangan? Bendahara nggak ada Pak? Oke, jangan takut Pak, saya nggak minta uang Bapak. Bapak berapa tahun jadi bendahara? 5-10 tahun? 7 tahun Pak. Setelah ibadah ini Bapak kumpulkan persembahan, betul ya? Begitu atau enggak? Nah oke. Setelah ibadah sore-sore apa malaikat datang ke rumah Bapak dan minta persembahan mau dibawa ke sorga? Apa itu yang terjadi? Nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah itu terjadi Pak. Jadi uang kita sebetulnya nggak pernah benar-benar sampai ke sorga. Benar nggak nih? Halo, saya ingin membuka mata Anda nih. Mari kita memberi kepada Tuhan. Faktanya Tuhan nggak pernah menerima uangmu. Rupiah nggak laku di sorga, dolar aja nggak laku, apalagi rupiah. Tapi persembahan Anda tetap dianggap pemberian kepada Tuhan. Karena Anda memberi untuk hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, benar? Dan ketika Anda memberi kan, Anda menikmati juga. Kursi yang Anda duduki ini dibeli pakai uang loh, bukan pakai daun. Benar? Ruangan ini disewa, betul Pak ya? Dibayarnya pakai KTP Bapak atau? Jadi kita yang memberi, kita yang menikmati. Fair lah kalau begitu. Tapi saya ingin katakan jujur kepada Anda, pemberian Anda sama sekali tidak pernah benar-benar sampai ke sorga. Tapi luar biasanya anugerah Tuhan, pemberian Anda dianggap pemberian kepada Tuhan dan Tuhan memberi upah, memberkati Anda lewat pemberian Anda. Sekalipun Tuhan gak menerimanya sungguh-sungguh. Bukankah Tuhan luar biasa? Jadi kalau Anda diselamatkan lewat pemberian, kayaknya gak masuk akal deh. Karena uang Anda gak pernah sampai ke sorga kok. Clear? Setuju? Setuju?
Kalau di gereja saya biasa ada tanya jawab. Saya nggak tahu apakah boleh tanya jawab, tapi ini saya pengajar ya, boleh Pak ya. Nanti Anda boleh bertanya setelah ini ya. Tapi saya seorang pengajar, jadi saya ingin mengajarkan ini kepada Anda. Ini supaya Anda mengerti kekristenan itu bedanya apa sih dengan agama lain. Itu penting. Supaya Anda bisa berdiri di kaki yang benar dan Anda tahu bagaimana hidup kekristenan Anda bisa menang di dalam Tuhan. Ini saatnya, ada pemisahan soalnya. Anda harus benar-benar melihat kekristenan seperti Tuhan melihat. Bukan seperti agama melihat itu. Oke? Nah, sekarang perhatikan baik-baik ini. Kalau keselamatan itu karena perbuatan, apakah keselamatan itu sebuah kepastian? Sedangkan Yesus berkata begini, perhatikan apa yang Yesus katakan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Oh, berarti mendengar suara Tuhan itu alkitabiah dong. Halo? Oh, sesat dengar suara Tuhan. Saya tanya, mana yang lebih sesat? Bisa mendengar atau tidak bisa mendengar? Jadi kalau Anda mendengar suara Tuhan, saya berkata saya dengar suara Tuhan, itu nyata karena Tuhan bukan benda mati. Saya nggak bicara dengan meja, meja apa kabar? Saya bicara dengan Tuhan yang hidup, dia ngomong. Makanya Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, mereka mengikuti aku. Anda nggak bisa ngikut Tuhan dengan benar sebelum Anda mendengar dari Tuhan. Anda nggak dapat jodoh yang terbaik sebelum Anda mendengar tuntunan Tuhan atas jodoh itu. Anda nggak bisa dapat pekerjaan yang terbaik sebelum Anda mendengar tuntunan Tuhan untuk pekerjaan itu. Anda tidak punya jalan keluar yang baik sebelum Anda mendengar tuntunan Tuhan untuk jalan keluar atas masalah hidup Anda. Right? Benar? Saya menakutkan khotbahnya, Pastor. Kayaknya mukanya menakutkan. Melihat ini menakutkan. Saya nggak marah-marah nih, memang ini saya orang Ambon, tapi saya nggak khotbah marah-marah. Saya ingin menekankan apa yang saya ajarkan kepada Anda itu benar. Oke? Nah, Yesus berkata begini. Bantu saya baca ya. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Ternyata hidup kekal itu diberikan, bukan diusahakan. Bukan diperjuangkan. Clear? Itu diberikan, anugerah, pemberian cuma-cuma, kado, gift. Dan mereka, perhatikan kata ini. Apa ini? Pasti. Keselamatan itu sebuah kepastian. Pasti tidak akan diselamatkan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Anda di tangan Bapa, Anda di tangan Yesus. Anda dilindungi oleh Roh Kudus. Keselamatan Anda itu pasti. Yes, Bapak angkat tangan, haleluya. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain di seluruh dunia. Lihat, kita ingin membuat pemisahan ini, supaya clear kekristenan itu apa. Dikatakan, aku memberi hidup kekal. Yesus memberi hidup kekal, bukan usaha Anda. Anda gak bisa beri hidup kekal dengan uang Anda, dengan perbuatan Anda. Nah, sekarang saya ilustrasikan gambar ini Bapak Ibu. Perhatikan gambar ini. Kalau keselamatan itu karena perbuatan, pasti belum tentu kita diselamatkan. Contoh lihat ya. Garis putih ini melambangkan kehidupan yang benar di atas. Garis hitam ini menggambarkan kehidupan di bawah yang jatuh dalam dosa, cemar atau kotor. Oke. Kalau orang memulai hidup percaya kepada Tuhan, tiba-tiba dia jatuh dalam dosa, kotor. Dia bangkit lagi bertobat, jatuh lagi. Bangkit lagi bertobat, jatuh lagi. Akhirnya akhir hidupnya mati, di kamar PSK. Masuk mana? Kalau keselamatan itu langkah terakhir, di akhir hidupnya dia berbuat dosa, kepahitan, kemarahan.
Mungkin dia sedang naik motor, sebelum naik motor dia keluar dari rumah dengan maki-maki istrinya, naik motor kecelakaan, tabrak. Mati, masuk mana? Halo? Masuk neraka kan? Benar neraka? Yakin? Hah? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Dia berbuat dosa? Hah? Belum nyampe. Belum nyampe, belum tahu ya. Tapi kan Alkitab mengatakan itu, katanya ajaran-ajaran agama mengatakan gitu kan. Orang mati dalam dosa nggak diselamatkan dong, bener nggak? Kalau keselamatan itu karena perbuatan, di akhir hidupnya dia pasti masuk neraka. Pasti itu. Tapi haleluya, katakan haleluya. Keselamatan tidak ditentukan langkah terakhir, ditentukan langkah pertama Anda terima Yesus atau tidak. Pak, bagaimana kok waktu saya mati sebelumnya saya berbuat dosa? Tahukah Anda bahwa dosa Anda sudah diampuni sepenuhnya oleh Tuhan? Tahukah Anda bahwa ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa tidak mendatangkan maut? Halo? Saya beritahu Anda, ada banyak orang Kristen mati dalam kepahitan. Tapi saya yakinkan Anda, kalau mereka percaya Yesus, mereka tetap masuk surga. Karena Tuhan mengampuni mereka sekali dan untuk selama-lamanya. Karena keselamatan mereka bukan karena perbuatan mereka, karena karya Yesus di kayu salib. Pastor sedang mengajarkan hidup nggak benar. Enggak, saya nggak mengajarkan hidup benar. Saya sedang mengajarkan arti keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau keselamatan itu karena perbuatan, Anda dan saya nggak pasti. Ayat tadi itu mesti dicoret dari Alkitab. Keselamatan kita pasti karena apa? Bukan karena perbuatan. Karena karya Yesus. Oh, berarti saya boleh hidup seenaknya. Kalau Anda hidup seenaknya, itu membuktikan Anda belum diselamatkan. Yesus nggak ada dalam hidup Anda. Anda bukan domba. Karena domba nggak mau main di tempat yang kotor. Kalau Anda, Pak, saya terima Yesus, tapi saya nggak apa-apa hidupnya mabok aja, main perempuan, bohong, mencuri, merampok, nanti saya masuk surga. Saya nggak percaya Anda sudah diselamatkan. Karena orang yang sudah diselamatkan lahir baru, punya hati yang baru, punya keinginan yang baru. Dia tidak ingin berbuat dosa. Domba dengan babi itu beda. Anda bersihkan babi sebersih-bersihnya, pakaiin pita, minyak wangi, taruh di kamar, ada pintu terbuka sedikit, dia keluar main lagi di kubangan. Kenapa? Karena babi. Dalamnya tetap babi. Tapi domba tidak. Domba Anda bersihin, dia jatuh di kubangan, dia akan, keluarin saya. Itulah orang benar. Kalau dia berdosa, dia akan berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, Tuhan aku tahu itu salah. Tahukah Anda bahwa Tuhan mengampuni Anda sepenuhnya? Tapi saya harus mengaku dosa supaya saya diselamatkan. Hei, adakah dosa yang Anda lupa? Anda hidup berapa lama? 50 tahun. Apakah Anda bisa mengingat semua dosa Anda? Bagaimana Anda lupa? Anda nggak akui, nggak diampuni dong. Anda mulai berpikir untuk kali ini? Halo, Anda mulai berpikir? Sekali lagi nanti saya beri kesempatan Anda tanya jawab ya, supaya Anda nggak salah menangkap apa yang saya katakan. Tapi yang saya ingin katakan, keselamatan itu bukan karena perbuatan Anda, tapi karena karya Yesus yang selesai di kayu salib. Itulah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain di seluruh dunia. Kalau keselamatan itu mesti pengampunan dosa lewat pengakuan dosa, orang yang di samping Yesus mungkin gak diselamatkan. Karena dia belum mengakui dosanya. Yang disalibkan di samping Yesus? Benar? Halo?
Dia cuma bilang, Yesus ingatlah aku kalau engkau ada di Firdaus. Cuma ngomong itu. Dia nggak ngomong, saya orang berdosa, ampuni saya. Dia nggak sebutin. Terus dia nggak sebutin dosa apa juga. Dia pernah membunuh, mencuri, merampok, mungkin memperkosa, mungkin ada dosa yang dia lupa. Kalau pengampunan dosa, karena Anda harus akui, percayalah, Anda nggak bisa diampuni sepenuhnya, karena ada dosa yang pasti Anda lupakan. Dan juga dengar, kata dosa dalam Alkitab itu bukan sekedar perbuatan. Apa yang Anda tidak buat, dan Tuhan suruh, itu udah berdosa. Saya nggak buat, tapi Tuhan suruh, Anda berdosa. Jadi dosa itu bukan masalah perbuatan. Apa yang Anda nggak buat, Anda dosa. Dan apakah Anda akui? Mungkin nggak. Apakah Anda akan nggak diselamatkan? Ya, kalau keselamatan itu karena perbuatan Anda, pasti Anda nggak diselamatkan. Pastor, apakah saya begitu harus mengabaikan pengampunan dosa atau mengakui dosa? Enggak. Setiap hari Anda harus berkata, Tuhan, kalau ada kesalahan dalam hidupku, bersihkan. Itu doa orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Anda perlu doa setiap hari karena Anda butuh Tuhan tiap hari. Kalau keselamatan karena perbuatan, Anda tidak perlu juru selamat. Yesus tidak perlu mati datang ke dunia ini, mati gantikan Anda. Kalau Anda bisa menyelamatkan diri Anda karena perbuatan, Anda nggak perlu Yesus. Yesus disebut juru selamat karena memang Dia yang menyelamatkan kita. Haleluya! Ini kabar gembira mestinya untuk Anda. Nah, Anda lihat sini, Yohanes 5:24 berkata, aku berkata sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kapan Anda pindah? Waktu Anda percaya. Waktu Anda percaya, Anda pindah. Dan Anda mempunyai hidup kekal. Hidup kekal sudah diberikan kepada Anda saat Anda percaya. Ketika Anda percaya, Yohanes 1 mengatakan 13, 12, Anda diangkat menjadi anak Allah. Anda dilahirkan baru, status Anda nggak berubah. Sekali Anda lahir sebagai laki-laki, Anda akan laki-laki. Sekali Anda lahir baru, Anda orang diselamatkan, orang percaya, nggak pernah bisa berubah. Karena itu status yang tetap. Benar? Kelahiran baru sekali Anda lahir dari Tuhan, Anda anak Tuhan selamanya. Saya lahir sebagai manusia, saya manusia selamanya manusia. Tapi saya bisa berperilaku seperti binatang kalau nggak mengenal Tuhan. Oke, next. Yohanes 5:13, semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Bahwa kamu memiliki hidup kekal. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya kalian tahu kalian sudah mempunyai hidup kekal. Ini kata Yunaninya, memiliki sesuatu, memegang sesuatu, melekat erat pada sesuatu. Dengar ini saudara, dengar baik-baik ini. Keselamatan yang kita terima itu bukan tiket. Katakan tiket. Anda tidak menerima tiket, karena tiket bisa hilang. Anda tidak menerima paket, paket bisa hilang. Anda tidak menerima kunci, kunci bisa hilang. Halo? Anda menerima pribadi yang namanya Yesus. Karena keselamatan itu berhubungan dengan pribadi Yesus. Yohanes 3, Wahyu 3:20, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar perkataanku, membuka pintu hatinya, aku akan masuk. Bukan dia beri kunci untuk diselamatkan, dia masuk dalam hidupmu. Dan ketika dia masuk dalam hidupmu, engkau mengalami perubahan hidup, engkau mengalami kehidupan kekal, kasih ada dalam hatimu sehingga engkau mampu hidup dalam kasih. Kebenaran ada dalam hidupmu sehingga engkau mampu hidup benar. Haleluya. Anda menangkap kebenaran ini? Nah, Yohanes 5:11
sampai 13. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Udah belum? Udah belum? Saya udah nikah belum? Udah lewat 28 tahun yang lalu. Saya udah punya anak belum? Udah lewat. Kalau telah tuh udah lewat. Anda udah punya hidup kekal belum? Udah lewat. Kapan menerimanya? Waktu Anda percaya. 20 tahun lalu. Kalau Anda terima Yesus 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Anda sudah diselamatkan, sudah punya hidup kekal. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Jadi kehidupan kekal itu berhubungan dengan pribadi. Yesus masuk dalam hidupmu, hidup kekal ada dalam hidupmu. Haleluya. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah dan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kenapa Yohanes menulis ini? Karena gereja mengalami penderitaan. Dan Yohanes kasih tahu, penderitaan bukan karena kamu sedang berdosa. Justru karena kamu orang benar, kamu akan dianiaya oleh dunia ini. Dan Yohanes berkata, jangan takut, kamu punya hidup kekal. Dan hidup kekal itu di dalam Yesus ketika engkau terima Yesus. Haleluya. Nah, oke, sekarang saya definisikan bertobat. Yang membedakan agama-agama lain dengan kekristenan, bertobat itu apa sih? Mari lihat saya. Bertobat itu Pak Pendeta mengubah hidup. Oke, saya tanya, bertobat itu apa? Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Oke, Bapak boleh tahu bertobat itu apa? Ya, kembali ke jalan yang benar. Oke. Kembali ke jalan yang benar. Semuanya jalan ya? Ada yang lain? Ada jalan yang nggak benar? Berubah dari yang jahat Berubah dari yang jahat. Oke, saya mau dengar yang belakang. Saya ingin konsep bertobat Anda konsep Kristen atau konsep agama? Itu yang saya ingin tanya, ya. Oke. Bapak bertobat apa, Pak? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Kalau ngulangin nggak bertobat, Pak? Oke. Nggak masuk surga kalau ngulangin, Pak? Ketawa. Oke. Tidak mengulangi. Ibu baju biru, oke. Apa bertobat? Mengakui kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan berusaha memperbaikinya. Berusaha untuk jadi baik. Oke. Saya ngambil kata dari ibu itu, berusaha untuk jadi baik. Oke. Usaha yang dilakukan manusia untuk mengubah hidupnya lepas dari dosa atau kejahatan. Mungkin itu ya. Setuju? Saya tanya kepada Anda. Emang Anda bisa merubah hidup Anda dengan kekuatan Anda? Halo? Emang Anda bisa mengubah hidup Anda dengan kekuatan Anda? Dengan keinginan Anda? Nggak bisa. Hei, tanyakan sebuah orang yang terikat narkoba. Bukan nggak mau lepas, nggak bisa. Tanyakan orang yang perokok puluhan tahun. Bukan nggak mau lepas, nggak bisa. Karena orang dikuasai dosa, dosa itu kata kerja dan berhubungan dengan pribadi, sama dikuasai iblis. Anda tidak jauh lebih kuat daripada iblis. Jadi kalau Anda berusaha untuk hidup benar, iya sekali. Kristen tomat, pagi tobat, malam kumat. Tapi besok gagal lagi. Kenapa? Karena usaha manusia, kekuatan manusia. Dan kalau agama mengajarkan itu, nggak heran orang jadi munafik. Merasa dirinya hidup benar padahal semua kepalsuan. Dia tahu bahwa di balik kata-kata yang bagus itu hatinya busuk. Cuma dirinya yang tahu. Tapi dia tahu, dia gagal terus memang. Memang Anda bisa mengasihi. Dalam diri Anda ada kasih? Nggak ada. Allah itu kasih. Jadi kalau suruh istri, ayo kasih suamimu. Kalau dia nggak percaya Yesus, nggak bisa.
Anda suruh suami Anda, ayo belajar mengampuni. Dia nggak percaya Yesus, bukan dia nggak mau, dia nggak bisa. Dia tidak bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Nah, Anda lihat di sini ya. Bertobat itu bukan mengubah hidup dari jahat jadi baik, tidak benar menjadi benar, kotor menjadi bersih, benci menjadi pahit, mengasihi, bukan mengubah hidup. Kata bertobat dalam Alkitab tidak dihubungkan dengan berusaha untuk mengubah hidup. Ini kata bertobat yang Alkitab ajarkan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, bantu saya baca. Percayalah kepada Injil. Bertobat itu bukan usaha. Bertobat itu mempercayai Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baiknya apa? Yesus datang menyelamatkanmu dari dosa. Yesus memampukan engkau hidup benar. Yesus akan membenarkan hidupmu dan menuntun engkau untuk terus menjadi benar. Yesus akan mengubah dagingmu untuk hidup di dalam roh. Roh Kudus akan masuk dalam dirimu dan engkau tidak hidup dalam daging lagi, engkau hidup dalam roh. Itu kabar baik. Itu Injil. Anda lihat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15:5-7. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bisa menikah di luar Yesus? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Anda bisa sukses di luar Yesus? Bisa. Saya bilang nggak bisa. Banyak orang sukses di luar Yesus kok. Tapi yang Yesus maksud di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata di luar aku kamu nggak bisa hidup benar, nggak bisa berbuah, nggak bisa mengasihi, nggak bisa hidup dalam pertobatan. Di luar aku kamu nggak bisa hidup seperti yang aku mau. Engkau bisa kaya, tapi engkau hidupnya nggak beres. Engkau bisa berhasil, tapi hidupmu akan melukai istri, suami, anak-anak. Engkau tidak bisa berbuah. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, Galatia 5, 20-22. Di luar Yesus Anda tidak bisa mengasihi. Di luar Yesus Anda tidak bisa mengampuni. Itu maksud ayat ini. Jadi Anda tidak bisa hidup benar tanpa Yesus. Dengar ini. Oke, kamu maju boleh bantuin saya. Oke, saya kasih buat peragaan. Dia jadi murid Yesus, oke? Orang Kristen. Saya jadi Yesus. Dan kata agama kan ikuti teladan Yesus. Oke? Benar? Ikuti, oke. Kamu harus mengikuti saya. Oke? Saya bergerak. Dia bisa nggak ngikutin saya? Nggak bisa sempurna. Ini yang agama ajarkan. Hei, bacalah Alkitab dengan baik. Saya berkata pada Anda, saya sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab berkali-kali. Saya tidak pernah mendengar Yesus berkata, ikutlah teladanku. Tidak ada satu ayat pun. Paulus yang ngomong begitu. Tapi Yesus berkata, tinggal di dalam aku di dalam kamu akan berbuah. Jadi ini bukan yang Yesus ajarkan. Ini murid Yesus bukan ngikut Yesus, bukan. Yang Yesus ajarkan, dia akan masuk dalam hidupnya. Kamu katakan, Yesus masuk dalam hidupku. Nah, dia masuk. Dia menggerakkan tangannya untuk mengasihi orang tuanya. Oke? Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Perbuatan baik yang mengalir dari dirinya bukan karena dagingnya, karena Yesus yang baik ada dalam dirinya.
Kebenaran dia bukan benar dari dirinya lagi, tapi Yesus yang benar memanifestasikan kehidupan kebenaran itu dalam dirinya. Anda mengerti ini? Tepuk tangan untuk Yesus. Thank you. Oke, ini sudah selesai berarti. Boleh bertanya Pak Pendeta? Oke, Anda boleh dikasih kesempatan bertanya. Sampai sore Pak Pendeta atau? Anda mau sampai sore? Saya enggak, saya mau pulang. Saya mau ngajak istri saya makan karena belum ajak pelayanan, belum ajak dia ulang tahun pernikahan. Kemarin pelayanan kami padat. Oke, Anda boleh bertanya, silakan. Enggak bayar kok Anda bertanya. Mengerti atau kurang mengerti Pak? Ada lain yang perlu saya jelaskan kira-kira Pak yang lewat? Cukup jelas? Cukup jelas? Anda bisa membedakan kekristenan dengan agama lain sekarang? Anda yakin bahwa keselamatan Anda itu yakin? Anda yakin Yesus mati di salib mengampuni Anda? Ya. Kita lakukan perjamuan, kita mengingat itu, bahwa Anda diselamatkan bukan karena perbuatan, karena karya Yesus yang selesai di kayu salib. Orang Kristen sombong? Enggak, justru kamu yang sombong. Kamu diselamatkan lewat perbuatan, kamu sombong dengan dirimu, kamu diselamatkan lewat perbuatan. Kami tidak sombong, kami gak bisa menyelamatkan diri. Itu sebabnya kami butuh juru selamat. Dan juru selamat itu namanya Yesus. Oke. Saya bilang saya akan kasih tebak-tebakan lagi ya. Ada 1 jam lagi, saya akhiri ini. Bener ya, gak ada yang nanya ya? Oke. Ini gambar yang kedua. Anda lihat apa? Yang ini dulu deh. Yang ini gak usah, yang ini nih. Anda lihat gambar apa? Hah? Koboi? Siapa yang lihat? Dia lihat kayak kupu-kupu ya. Kamu lihat koboi? Bapak juga lihat koboi? Siapa yang lihat seperti itu? Siapa yang belum lihat? Siapa yang... Anda bisa melihat koboi ya? Benar ya? Oke, kalau yang ini? Cewek muda atau cewek tua? Hah? Muda? Coba kamu maju ke depan, Kamu maju ke depan, boleh? Anda lihat ya, ini memang koboi ya. Gambar topi koboi. Oke. Nah, sekarang ini gambar, saya lihatnya wanita tua, ya kan? Kamu lihatnya wanita muda, coba lihat. Kasih, beli penjelasan. Kepada jemaat, beli penjelasan, oke. Tudung. Bisa lihat? Oke. Kamu dapat jam berarti ya. Kalau kamu udah punya jam, bisa kasih orang lain. Oke. Anda harus melihat apa yang benar-benar Anda bisa lihat. Kekristenan itu sesuatu yang Anda bisa lihat dengan benar kalau mata Anda jeli. Kalau Anda nggak jeli, Anda nggak bisa lihat kekristenan dengan benar. Mata Anda harus punya mata Raja Wali, kata Alkitab. Melihat kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Orang melihatnya gambar wanita tua. Ini hidungnya, ini mulutnya. Tapi ada orang lain yang melihat wanita muda yang sedang berpaling ke arah sana. Ini matanya, ini telinganya, ini tutup kepalanya, dan ini mantelnya. Ini hiasan lehernya. Benar? Udah lihat kan? Saya berharap Anda juga melihat kekristenan hari ini dengan cara yang benar. Haleluya, terpuji.